La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti mendakwahkan agama Islam. Beliau menggunakan sejumlah cara untuk menyiarkan Islam. Di samping dakwah secara langsung, yaitu seperti ceramah atau berkhutbah, Rasulullah SAW juga memakai surat. Baginda Nabi mengirim surat kepada para raja, kepala suku, dan tokoh di sekitar semenanjung Arab agar mau memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW memilih Hatib bin Abi Balta'ah untuk membawa surat tersebut. Berangkatlah Hatib bin Abi Balta'ah ke Mesir untuk menyampaikan surat dakwah Rasulullah SAW. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, tibalah Hatib radhiyallahu an di Mesir. Maka masuklah ia ke singgasana raja dengan pelayanan yang sangat baik. Raja tersebut berkata kepadanya, "Aku akan menyampaikan sesuatu kepadamu. Jadi, aku ingin agar sudikiranya kamu memahami segala perkataanku ini." Hatib radhiyallahu an menjawab, "Baiklah, silakan utarakan kepadaku." Raja Mukaukis menuturkan, "Tolong ceritakan orang yang mengutusmu, bukankah dia seorang nabi?" Hatib menjawab, "Betul, dia adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Raja itu bertanya lagi, "Mengapa saat diusir oleh kaumnya, nabimu tidak mendoakan mereka agar ditimpa kebinasaan?" Maka Hatib bertanya, "Bukankah Isa putra Maryam alaihissalam adalah nabi kalian?" Dia menjawab, "Aku bersaksi bahwa Isa adalah utusan Tuhan." Lalu Hatib menimpalinya, "Mengapa saat kaumnya hendak menyalibnya, beliau tidak mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka, hingga akhirnya beliau diangkat ke langit dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Raja Mukaukis menanggapi jawaban Hatib, "Tanggapanmu bagus sekali. Kamu memang seorang bijaksana yang diutus oleh orang yang bijaksana pula, yakni Nabi Muhammad SAW." Lalu Hatib bin Abi Balta'ah menyerahkan surat dakwah Rasulullah SAW kepada Raja Mukaukis. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya, yaitu Sirah Nabawiyah, menceritakan surat Nabi Muhammad kepada Mukaukis berbunyi, "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya kepada Al-Mukaukis, pembesar bangsa Kipti. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Aku mengajakmu untuk memeluk Islam. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau selamat. Masuk Islamlah, Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Namun bila engkau berpaling, niscaya engkau akan menanggung dosa bangsa Kipti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat, yakni ketetapan yang sama antara kami dengan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, dan tidak pula sebagian yang lain kita jadikan sebagai sembahan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat Ali Imran ayat 64. Setelah selesai membaca surat, Hatib bin Abi Balta'ah berkata kepada Raja Mukaukis, "Sebelum kamu, ada raja yang menganggap dirinya adalah Tuhan yang maha tinggi. Lalu Allah mengazabnya dengan azab di dunia dan azab di akhirat. Allah telah menyiksanya. Maka ambillah pelajaran dari orang lain, jangan orang lain mengambil pelajaran dari Anda." Mukaukis menjawab, "Sesungguhnya kami telah mempunyai agama tersendiri, yang tidak akan kami tinggalkan kecuali karena ada agama yang lebih baik darinya." Hatib berkata, "Kami mengajakmu kepada agama Islam yang telah dicukupkan oleh Allah, maka tinggalkanlah agama selainnya. Sungguh, Nabi ini telah mengajak manusia, kemudian yang paling menentangnya adalah kaum Quraisy. Yang paling memusuhinya adalah orang Yahudi, dan yang paling dekat dengannya adalah orang-orang Nasrani. Sungguh, tidaklah kabar gembira yang dibawa Musa mengenai Isa, melainkan seperti kabar gembira yang dibawa Isa mengenai Muhammad.
Dan tidaklah ajakan kami kepadamu kepada Al-Quran kecuali seperti ajakanmu kepada ahli Taurat kepada Injil. Karena setiap nabi yang bertemu suatu kaum, mereka itu adalah umatnya, maka wajib bagi mereka mematuhinya. Dan engkau termasuk salah seorang yang bertemu dengan nabi ini. Kami hanya mengajakmu untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu Muqawqis berkata, aku telah memperhatikan tentang nabi ini. Aku dapati ia tidak memerintahkan hal yang tidak disukai dan tidak melarang hal yang disukai. Ia bukanlah seorang tukang sihir yang sesat dan bukan pula seorang dukun pembohong. Aku temukan tanda kenabian padanya ketika ia dapat mengeluarkan sesuatu yang disembunyikan dan menceritakan sesuatu yang dirahasiakan. Seterusnya, aku akan mempertimbangkan dulu. Muqawqis kemudian mengambil surat nabi itu, lalu diletakkan dalam sebuah bejana kecil yang terbuat dari gading. Ia memberi stempel di atasnya, lalu diserahkan kepada seorang pelayannya. Kemudian ia memanggil tukang tulis yang mengerti bahasa Arab, lalu menulis surat balasan kepada Rasulullah SAW dengan menyebut nama Allah kepada Muhammad bin Abdullah dari Muqawqis, yaitu pemimpin Qibti. Kesejahteraan bagi Tuan, amma ba'du. Saya telah membaca surat Tuan dan bisa memahami isinya serta apa yang Tuan serukan. Saya sudah tahu bahwa ada seorang nabi yang masih tersisa. Menurut perkiraan saya, dia akan muncul dari Syam. Ternyata dia muncul dari tanah Arab. Saya hormati utusan Tuan dan kini kukirim 2 perempuan yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat Qibti dan beberapa lembar kain. Saya hadiahkan pula seekor bagal agar dapat Tuan pergunakan sebagai tunggangan. Salam sejahtera bagi Tuan. Raja Muqawqis menerima Hatib, yaitu utusan Rasulullah, dengan hangat. Namun disebutkan bahwa Muqawqis tidak sampai menganut Islam, sebab dia takut kerajaan Mesir akan direnggut oleh Romawi. Kalau bukan karena itu, tentu ia akan sudah beriman dan termasuk orang yang telah mendapat hidayah pula. Dia mengirimkan Maria, Sirin, dan seorang budak bernama Maburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk ke Rasulullah. Setelah itu utusan Rasulullah kembali ke Madinah Al-Munawwarah sambil membawa surat dari Raja Al-Muqawqis dengan 2 budak wanitanya serta budak laki-laki, ditambah dengan 1000 miskal emas, 20 helai pakaian indah buatan Mesir, 1 ekor bagal, yaitu hewan yang lahir perkawinan antara kuda dan keledai, dan madu banha. Rasulullah menyambut surat dan menerima hadiah dari Raja Muqawqis. Lalu Rasulullah menjadikan Maria Al-Qibtiyah kelak menjadi ibu dari Ibrahim ibnu Muhammad SAW dan memberikan Sirin kepada Hasan bin Sabit, yaitu penyair Rasulullah SAW. Marilah sejenak kita telusuri perjalanan singkat Sayyidah Maria ketika mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Madinah, kesedihan pasca meninggalkan kampung halamannya tampak begitu jelas tercermin dari kedua kakak beradik itu, yaitu Maria dan Sirin. Apalagi yang dituju merupakan tempat baru yang belum pernah mereka jejaki. Berbeda suku, berbeda budaya dan asing. Rasa takut dan khawatir pun bersemayam dalam diri mereka. Hatib radhiyallahu an, yaitu utusan Rasulullah yang ketika itu membawa pulang mereka ke Madinah, cukup peka melihat situasi. Ia merasakan adanya jiwa-jiwa yang sedang larut dalam kegelisahan. Lantas beliau bercerita soal negeri yang mereka tuju, yaitu Madinah. Tak lupa ia kisahkan soal figur manusia terbaik yang akan mereka temui, yakni Rasulullah SAW, pemilik akhlak paling mulia, yang dididik melalui didikan Rabbani langsung dari sang pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan Hatib cukup menghibur keduanya, sehingga perlahan-lahan kesedihan mereka mulai terangkat. Sebaliknya, optimisme untuk meneruskan hidup di tanah rantau kian meningkat. Sedikit demi sedikit pemahaman mereka terhadap ajaran Tauhid pun sudah mulai tumbuh. Saat mereka tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian menerima hadiah beserta surat jawaban dari Muqawqis. Rasulullah mengagumi sosok Maria Al-Qibtiyah lalu memilihnya. Di awal kedatangannya ini, Maria dititipkan di rumah Haritsah bin Nu'man yang kebetulan adalah tetangga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadirnya Maria yang memiliki paras jelita ini lantas membuat istri-istri Nabi lainnya cemburu.
terutama Siti Aisyah dan Hafsah. Dikisahkan salah satu penyebabnya adalah perhatian Nabi terhadap Sayyidah Maria. Padahal statusnya hanya seorang hamba sahaya yang datang dari negeri asing, yaitu Mesir, yang dihadiahkan dari pemimpinnya kepada Nabi Muhammad SAW. Selama hidup di Madinah, Sayyidah Maria merasakan kenyamanan serta ketenangan jiwa pasca menjadi bagian hidup Rasulullah SAW. Maria menjelma menjadi figur muslimah yang begitu patuh dan taat, serta tidak pernah berbuat onar. Suatu hari, Maria merasakan gejala hamil. Namun, ia tidak mau berharap banyak sebelum ada kejelasan real perihal kandungannya tersebut. Berbulan-bulan ia menyembunyikan kondisinya itu. Maria lalu bercerita kepada Sirin soal gejala yang ia rasakan. Sirin pun meyakinkan kalau memang ada janin di dalam perut saudaranya itu. Setelah kondisi kehamilannya semakin jelas, barulah Maria berani memberitahu Rasul. Rasulullah mengingat gejala itu mirip seperti saat Sayyidah Khadijah mengandung. Ini kabar gembira. Nabi Muhammad SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga kesehatan kandungannya, Rasulullah memindahkan Sayyidah Maria ke dataran tinggi di dekat Madinah. Sejumlah ahli sejarah menyebut tempat ini dengan nama Masyrabah Ibnu Ibrahim. Sebab disinilah putra Nabi Muhammad SAW bernama Ibrahim dilahirkan. Pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah, bayi yang telah ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad SAW pun lahir. Baginda sangat bahagia dengan kelahiran putranya tersebut. Kemudian sang anak diberi nama Ibrahim. Kebahagiaan Nabi Muhammad dan Maria tidak berlangsung lama. Ibrahim yang belum genap usianya 2 tahun telah berpulang akibat sakit yang dideranya. Kejadian itu membuat Nabi dan Sayyidah Maria terpukul. Keduanya tak kuasa memendung air mata kesedihan. Namun, mereka menghapus kesedihan itu dengan sikap sabar, lapang dada, dan pasrah kepada Allah. Setahun kemudian, yaitu tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW juga wafat setelah sebelumnya jatuh sakit. Sayyidah Maria tidak pernah keluar untuk bergaul dengan orang lain semenjak Nabi Muhammad wafat. Beliau hanya keluar untuk menemui saudaranya, yaitu Sirin, dan berziarah ke makam suaminya, yaitu Nabi Muhammad, dan anaknya, yakni Ibrahim ibnu Muhammad SAW. Sayyidah Maria wafat pada tahun ke-16 Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab sendiri yang mengimami sholat jenazahnya sebelum akhirnya disemayamkan di Baqi. Dari kisah tersebut bisa disimpulkan bahwa Rasulullah SAW adalah ahli diplomasi pada zaman tersebut. Dengan berbekal surat, baginda Nabi sudah bisa mengajak seseorang untuk memeluk agama Islam dengan seutuhnya. Ada yang menerima ajakan Nabi, ada yang menolak, dan ada pula yang hanya menghormatinya, seperti halnya Raja Muqawqis. Raja Muqawqis memberi keputusan untuk tidak memeluk ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia takut kerajaan Mesir akan direnggut oleh Romawi. Untuk diketahui, pada saat itu Mesir di bawah kekuasaan Romawi Timur. Kalau bukan karena itu, tentu ia akan sudah beriman dan termasuk orang yang telah mendapat hidayah. Riwayat lain mengatakan jika ia menerima seruan Rasulullah SAW, maka masyarakat Kipti akan menolaknya dan khawatir kelak mereka justru berpaling dari kerajaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Raja Muqawqis, yaitu penguasa Mesir ini hampir sama dengan kisah Raja Heraklius, yaitu penguasa Romawi. Mereka percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mereka lebih memilih untuk mempertahankan agama nenek moyangnya agar tidak ditinggalkan oleh rakyatnya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.